Bab 246, Munculnya Naga. Drifting Flower City, di pintu masuk ke ruang batu di belakang Drifting Flowers Edifice. Nenek, dengan Iris dan pengawas Peony, sedang menunggu. Di bawah sinar matahari yang hangat, di antara kicau yang menyegarkan, hanya mereka yang wajahnya tidak menunjukkan perubahan, mata mereka tertuju pada pintu batu. Gemuruh. Dengan suara berat, pintu batu yang berat itu terbuka dan 4 sosok muncul. Yang pertama mengenakan penutup sutra, tetapi sosoknya yang halus dan sikap anggungnya tidak bisa disembunyikan. Matanya cukup untuk membuat siapapun di dunia bingung dan mabuk oleh kecantikannya. Dan di belakangnya ada 3 wanita tua. Mereka tampak tenang, tapi jelas bersemangat. Alis Chu Bijun melonjak dan dia mengirimkan 3 jarum perak ke wanita itu. Namun wanita itu hanya mengangkat tangan halusnya dengan santai. Tiba-tiba hawa dingin datang dan dinding kabut dingin terbentuk. 3 jarum dengan cepat kehilangan kecepatan dan akhirnya jatuh ke tanah menjadi potongan-potongan beku. Nenek menghela nafas memuji, "King Cheng, kamu telah meningkat pesat, seolah terlahir kembali. Jika bukan karena mengabaikan kultivasi selama dekade terakhir, Anda tidak akan lebih lemah dari rumah lain yang dipilih dalam debat esoterik." Memang, orang yang keluar setelah 5 tahun pengasingan yang panjang adalah Chu King Cheng. Dia tidak lagi lemah seperti 5 tahun lalu. Dia seperti gletser yang menjulang tinggi, layak menyandang gelar Ascending Ice Phoenix. "Kamu terlalu baik, Nenek. Ini semua berkat ketiga yang mulia yang membantu siang dan malam dalam pelatihan saya. Saya berterima kasih, Yang Mulia." Chu King Cheng sedikit membungkuk pada 3 wanita tua di belakangnya, begitu pula nenek dan para pengawas. "Yang Mulia berbicara, setidaknya itulah yang bisa kami lakukan sebagai Yang Mulia bangunan bunga melayang. Bakat King Cheng luar biasa, hanya perlu merangsang potensinya. Dia melakukan sisanya." Keempatnya sekali lagi membungkuk, dan Yang Mulia menutup pintu batu dengan lambaian. Chu Bijun berjalan ke Chu King Cheng dan memandangnya dari atas ke bawah. "Lapisan ke-8 dari tahap surga yang mendalam, bagus-bagus. Kami akan menunjukkan kepada dunia kekuatan bangunan bunga melayang dalam debat esoterik ini." Mata Chu Bijun bersinar. Pengawas Iris tersenyum, "Dengan King Cheng, kami akan menunjukkan kepada mereka siapa gedung bunga melayang itu. Mari kita lihat mereka mencoba menganggap enteng wanita lagi." "Hahaha, benar, tapi," Chu Bijun mengerutkan kening, "kita juga harus memperjelas posisi kita. Kita harus menyerang arogansi Regent Estate dalam debat esoterik ini. Atau mereka akan menyerang balik kita berkali-kali lebih keras." "Ya, itu sebabnya, King Cheng, kamu harus bekerja sama dengan Paviliun Naga Terselubung dan tempat tinggal Marquise Pedang, 2 sekutu kita. Saya telah berbicara dengan mereka dan telah mencapai kesepakatan." Pengawas Iris berkata, "Sebagai 4 lawanmu, Pilking Hall, Hell Valley, dan Mary Woods, mereka semua memihak Regent Estate. 7 rumah bangsawan kini terpecah menjadi 2 faksi. Inilah mengapa debat esoterik kali ini akan jauh lebih kejam, jauh lebih biadab." Chu King Cheng mengerutkan kening karena khawatir, monster Regent Estate, Huang Pukintian, sudah sulit untuk dihadapi. Dan sekarang kita 3 lawan 4. "Hahaha, jangan khawatir. Ini pasti akan menjadi 4 lawan 4. Kudengar klan Luo juga akan bergabung. Mereka hanyalah klan kelas 3 sebelumnya dan harus berencana untuk sejajar dengan kita dengan melewati 2 babak penyisihan pertama. Tapi aku bertanya-tanya, siapa yang akan mereka kirim?" Nenek berpikir. Mata Chu King Cheng berbinar, "Klan Luo akan datang." Sudah jelas tentang siapa yang dipikirkan Chu King Cheng, nenek menggelengkan kepalanya, tidak jelas apakah dia akan ada di sana juga. Dia sudah hilang selama 5 tahun. Ini pertanda buruk, bahkan klannya tidak tahu tentang keberadaannya. Jadi dukungan yang bisa kita harapkan dari klan Luo sangat minim. Apa, dia pergi? Bagaimana? Mengapa? Chu King Cheng tidak peduli jika klan Luo membantu mereka, dan hanya mengkhawatirkan Zhuo Fan. Nenek menggelengkan kepalanya. Cinta yang begitu dalam seperti racun, membuat seseorang bahkan melupakan dirinya sendiri. Iris Overseer menghela nafas, kudengar dia terakhir kali terlihat di tempat Lightning Canyon muncul 5 tahun lalu. Lalu, dia menghilang. Kami hanya bisa berasumsi.
Chu Qingcheng gemetar dan menolak gagasan itu. Tidak mungkin, dia akan baik-baik saja. Pengawas Peony malah mengutuk, bajingan busuk dan tidak tahu berterima kasih itu, apa hubungannya nasibnya dengan kita? Dia tidak menghargai perasaanmu, tidak sedikit pun. Mata Chu Qingcheng menjadi kabur, hatinya kacau. Nenek berbicara dengan serius, Qingcheng, apakah dia datang atau tidak, aku harap kamu menjaga jarak darinya. Saya bertemu dengannya sekali. Ambisinya tidak sehat, jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Pria seperti itu sangat menarik, tapi juga bisa dengan mudah menyakiti wanita. Dalam hatinya, wanita adalah beban. Makhluk yang tidak dia anggap berharga. Demi dirimu sendiri, jangan terlalu dekat. Chu Qingcheng terdiam, sendirian dengan kepahitan di hatinya. Tapi aku tidak bisa kembali lagi. Di bagian lain, jauh di dalam Sword Marquise Abode, terdapat sebuah gerbang batu di ambang pembukaan. Dua pemuda datang dari dalam, Xie Tianyang dan seorang pemuda dengan kuil putih. Matanya dingin seperti pisau. Ada juga kedipan hidup dan mati di matanya, tapi jika dilihat, dia akan merasakan dua pedang tajam menusuknya. Rasa sakitnya akan terlalu berat untuk membuat mata tetap fokus padanya. Dia tidak lain adalah bakat terkemuka Sword Marquise Abode, kakak laki-laki Xie Tianyang, salah satu dari 6 naga pedang lapis baja emas Xie Tianxiang. Tianyang, kamu keluar. Xie Xiaofeng tertawa dan menepuk pundak mereka. Xie Tianyang mencibir, ayah, saya telah menguasai seluruh seni bela diri rumah kami, 9 bentuk ruang mengalir. Saya sekarang bisa menikahi Ning'er. Xie Tianxiang mengangguk singkat, berjalan melewati Xie Xiaofeng dan menuju area latihan. Saya berangkat berlatih. Nanti. Xie Xiaofeng merasa tidak berdaya memperhatikan putra-putranya. Yang tertua adalah seorang fanatik bela diri, selalu memikirkan tentang latihan, tidak pernah dekat dengan siapapun. Sementara yang kedua adalah orang bodoh yang dilanda cinta, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah pernikahan. Jika dia tidak pintar dan menipunya agar mengangkat pedang untuknya, dia mungkin tidak akan pernah melakukannya. Xie Xiaofeng menghela nafas, akan sangat bagus jika digabungkan menjadi satu. Jiang Suifeng datang dari belakang, tuan tempat tinggal, jangan khawatir, amarah Tianyang akan mereda seiring berjalannya waktu. Adapun Tianxiang, dia hanya memikirkan satu orang. Dia tidak akan berhenti sampai dia mengalahkan orang itu. Maksudmu Monster Regent Estate? Xie Xiaofeng menghela nafas, lupakan saja, aku tidak ingin anakku berurusan dengan monster itu. Itu hanya akan membuat kita malu. Jiang Suifeng mengangguk dan menghela nafas. Di bagian lain, di taman belakang paviliun naga terselubung. Seorang pemuda dengan pakaian hijau yang bagus sedang berjalan-jalan dan menunjukkan ekspresi tergila-gila. Ah, udara di luar jauh lebih baik. Kebahagiaan. Tuan muda tertua, Long Jiu bergegas dengan cemas, kapan kamu keluar? Mengapa saya tidak diberitahu mengenai hal ini? Hehehe, kalau begitu kamu akan mengadakan pesta ucapan selamat untuk merusak suasana hatiku. Lebih baik datang ke sini dan mendapatkan kedamaian. Senyuman pemuda itu berubah menjadi aneh. Ngomong-ngomong, Paman Jiu, bagaimana dengan Kui kecil dan Jie kecil? Kenapa aku tidak melihat mereka? Hahaha, mereka berlatih keras. Ai, kapan mereka akan keluar? Pemuda itu bertanya. Sambil tertawa kecil, Long Jiu berkata, Tuan muda tertua, Anda telah mengasingkan diri selama 1 dekade. Ada banyak hal yang Anda lewatkan. Jika Anda menyaksikan pertempuran gedung bunga melayang, Anda akan terstimulasi seperti mereka. Apa maksudmu? Pemuda itu mengangkat alisnya. Tapi Long Jiu hanya tersenyum sebagai jawaban, anak-anak zaman sekarang tidak akan bekerja keras tanpa stimulus yang tepat. Kejadian serupa terjadi di rumah lain ketika 6 naga dan 1 phoenix keluar dari pengasingan untuk bergabung dalam debat esoterik. Khususnya, di kota naga terkurung, orang-orang berkumpul di luar ruang rahasia di gunung di belakang Regent Estate. Saat gerbang batu itu bergerak, 2 orang diketahui semua orang. Salah satunya adalah pemuda yang tenang, setiap langkahnya tenang dan tegas. Udaranya yang luar biasa bahkan membuat para tetua surga yang mendalam mundur karena terkejut.
Di belakangnya adalah Yang Mulia Huangpu Fenglei dengan bangga di matanya. Yang Mulia, ada kemajuan. Huangpu Tianyuan bertanya. Huangpu Fenglei membelai janggutnya sambil tersenyum, saya mengawasi latihannya secara pribadi. Dia adalah puncak di dunia, tidak ada duanya. Yang Mulia, bukan itu masalahnya. Nada dingin pemuda itu menegur, diriku saat ini tidak diajarkan, hanya sifatku. Dan ayah, kata-katamu tidak ada gunanya. Menggigil, semua orang menyaksikan Huangpu Tianyuan berbicara dengan kasar dan kurang sopan santun. Namun semua mengangguk, ini adalah suasana seorang raja. Menarik napas dalam-dalam, Huangpu Tianyuan terkekeh, melihatmu begitu percaya diri, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Saya percaya bahwa dalam debat esoterik Anda akan mengejutkan semua orang. Biarkan mereka melihat bahwa kekuatan Regent Estate menyelimuti 7 rumah. Ayah, kamu salah lagi. Saya tidak percaya diri, hanya sifat saya. Saya tidak perlu membuat mereka takjub karena Regent Estate menutupi rumah-rumah itu. Kedatanganku mengubahnya menjadi kenyataan. Penyatuan 7 rumah, hal yang mustahil itu, akan selesai dengan kenaikan saya. Huangpu Qingtian tenang dan seseorang bergegas mengenakan jubah emas di bahunya. Keanggunan dan sikap alaminya memandang rendah setiap makhluk. Bahkan Huangpu Tianyuan merasakan kemarahan di dalam hatinya. Pemuda itu jelas tidak berbakti. Tapi ini adalah Regent Estate, dan mereka melatih diri mereka untuk memiliki bakat yang luar biasa. Tidak masalah jika ayah dan anak memperebutkan posisi Estate Lord, yang penting adalah kemampuan untuk memilikinya. Kepemimpinan seseorang diterapkan pada seluruh anggota rumah, bahkan pada pemilik properti. Leng Wuchang mendatangi Huangpu Tianyuan dan membungkuk, Tuan muda tertua, percaya diri itu baik, tetapi seseorang juga harus waspada dalam setiap tindakan yang diambil, jangan sampai Anda menemui kegagalan total. Oh, dan mau kemana kamu dengan ini? Huangpu Tianyuan meliriknya. Leng Wuchang yang tersenyum berkata, seorang iblis baru-baru ini muncul di Tianyu, bernama Zulfan. Ia memukul mundur 7 rumah dan membunuh puluhan orang tua kami. Bahkan tuan muda kedua menjadi korban. Saya mendengar dia akan bergabung dalam debat esoterik. Harap tetap berhati-hati, tuan muda tertua. Saudara kedua tidak berharga. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, dibunuh oleh siapapun. Adapun para tetua itu, mereka bahkan lebih bodoh. Tapi jika anak itu membunuh begitu banyak orang dan masih hidup, itu membuatmu menjadi orang yang paling bodoh. Apakah kamu memberitahuku bahwa dia tidak terkalahkan seperti Gu Santong dari 300 tahun yang lalu? Huangpu Qingtian membentak dengan dingin. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, Gu Santong adalah monster yang mungkin terlihat sekali dalam ribuan tahun. Tapi dia tidak seperti Gu Santong. Gu Santong mungkin tidak terkendali, tapi mudah tertipu. Sementara pengkhianatan anak itu semakin dalam, ia ahli dalam mengumpulkan orang untuk berdiri di sisinya. Alasan kenapa kami gagal mendapatkan kepalanya adalah karena 3 rumah telah membentuk aliansi dengannya. Dia juga mengandalkan salah satu dari 4 pilar, Dewa Perang Dugu Zantian dan bahkan keluarga kekaisaran melindunginya. Tangan kami terikat. Oh, perencana katamu. Menggelengkan kepalanya, Huangpu Qingtian berkata, baiklah, karena kalian semua sangat tidak berharga, saya pribadi akan mengakhiri pria itu dalam debat esoterik. Tuan muda tertua, mohon berhati-hati. Setiap orang yang meremehkan anak itu telah mati dalam penderitaan. Leng Wuchang membungkuk, tetapi kata-katanya membuat Huangpu Qingtian mendengus. Tuan Leng, saya sangat mengagumi bakat Anda, tapi tolong, jangan samakan saya dengan Anda yang bodoh. Ngomong-ngomong, begitu aku mendapatkan kepala anak itu, gelar tuan rumah, oh, ayah, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mundur? Gemetar, wajah Huangpu Tianyuan adalah topeng kegelapan dan kemarahan. Ini adalah putranya yang baik, talenta terkuat di 7 keluarga, kepala dari 6 naga, yang pada saat genting ini, hanya memikirkan cara untuk merebut posisi ayahnya, Raja Naga Pengguncang Langit Huangpu Qingtian. Bab 247, Underdog Terbesar. 5 bulan kemudian, di ibu kota kekaisaran, Kaisar meninjau laporan di ruang kerja. Tiba-tiba, sesosok tubuh hitam berlutut di sampingnya.
Dengan tangan ditangkupkan sebagai tanda hormat, sosok hitam berbicara, "Yang mulia, laporan Dragon Cloud City tentang klan Luo telah datang." Mengantarkan. Kaisar berbicara, tetapi tidak melirik pria itu. Pria itu memberikan laporan itu dengan kedua tangannya. Kaisar melihatnya sekilas dan melemparkannya kembali ke wajah pria itu. Setiap laporan sialan selama 5 tahun terakhir semuanya tenang atau normal. Klan Luo diatur untuk membuat gelombang dalam debat esoterik, tapi di mana anak tahap tempering tulang itu? Bagaimana Anda bahkan mendapatkan kecerdasan Anda? Tolong redakan amarah Anda, Yang Mulia. Aku bersalah. Pria itu berada di tanah dalam sekejap, gemetar seperti daun. Kaisar membelai janggutnya, tetapi api di matanya seperti gunung berapi yang membara. Anehnya, dia segera memulihkan ketenangannya. Namun ini hanya berhasil menanamkan rasa takut yang lebih besar pada tulang pria itu. Apakah ada sesuatu di Zuo Fan itu? Nada suara Kaisar dingin. Pria itu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada, Yang Mulia." "Dan bagaimana dengan naga suci Gu Santong?" Kaisar mengikuti. Pria itu hampir menangis. "Tidak diketahui, Yang Mulia. Anda telah mencari selama 5 tahun tetapi tidak menemukan apapun tentang Zuo Fan." Pria yang merajalela itu, Gu Santong, pasti masih menimbulkan masalah di suatu tempat, namun kamu bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Kenapa aku malah membesarkanmu, anjing kampung yang tidak berharga? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Kaisar bersinar karena haus darah. Pria itu bersujud 3 kali, memohon, "Yang Mulia, tolong redam amarahmu. Saya tidak kompeten. Tolong lepaskan saya. Keluar." Kaisar menjentikkan lengan bajunya. Pria itu bersujud 3 kali lagi dan lari. "Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih." Kaisar menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Gu Santong dan Zuo Fan hilang. Bisakah informasi ini dipercaya? Apakah mereka binasa di Lightning Canyon? Tidak apa-apa jika Gu Santong pergi dari dunia ini. Itu mungkin benar-benar berkah. Tapi Zuo Fan, dia belum memenuhi tugasnya. Kematiannya akan sia-sia. Tapi bocah ini membawa terlalu banyak kejutan. Dia mengangkat klan kelas 3 yang malang menjadi klan yang penuh dengan kekuatan. Benar-benar keajaiban. Tapi saya tidak tahu apakah klan Luo masih bisa menyelesaikan tugas tanpa Zuo Fan. Hahaha. Kaisar tertawa kecil dengan riang, seperti bajingan yang licik. Saat itu, seorang penjaga berlutut di hadapan Kaisar. "Yang Mulia, naga suci Gu Santong telah kembali." Tawa itu berhenti mendengus, dan Kaisar menghela nafas, dimengerti. Tapi suasana hatinya yang baik telah hilang. Masalah terburuk masih akan datang. Sementara itu, di depan gerbang besar sebuah kota, sesosok yang familiar muncul. Dia mendongak dan membaca kata-kata mengesankan di dinding, "Kota Naga Awan." Desas-desus mengatakan bahwa keluarga kekaisaran, upaya klan Yuan untuk mengumpulkan pasukan untuk mendirikan kekaisaran di masa bersejarah semuanya dimulai dari tempat ini. Dengan demikian, setiap debat esoterik diadakan di sini. Aku tertahan terlalu lama di Lightning Canyon. Saya harap saya berhasil tepat waktu. Semoga orang-orang itu tidak membuat diri mereka musnah lagi. Zuo Fan menghela nafas di balik jubah hitamnya saat dia memasuki kota. Ada tentara di sekitar kota, tapi itu tidak menghentikan siapapun untuk berkeliaran. Bagaimanapun, kota ini adalah tempat berkumpulnya keluarga dan klan paling terkemuka di kekaisaran. Setiap orang bebas untuk datang dan pergi atau bahkan bergabung dengan debat esoterik jika mereka mau. Namun tentara ditugaskan untuk memecahkan konflik apapun di antara klan-klan ini, terutama di 7 rumah. Begitu terjadi perkelahian, mudah saja menjerumuskan seluruh kekaisaran ke dalam kerusuhan. Hal ini membuat para prajurit yang ditempatkan di sini siap bertindak kapan saja. Satu-satunya di seluruh kekaisaran yang mampu mengguncang 7 rumah tidak lain adalah yang kedua dari 4 pilar dan Marsekal Tianyu, Dewa Perang, Dugu Zantian. Meskipun bertemu pria besar ini adalah hal terakhir yang ada di pikiran Zuo Fan. Di dalam kota, Zuo Fan terkejut. Tempat itu penuh sesak, seperti lautan manusia. Itu lebih ramai daripada kota bunga melayang pada saat pertemuan 100 pil.
Lagi pula, berapa banyak klan yang ditarik oleh pertemuan 100 pil. Namun, debat esoterik menarik semua klan yang mengharapkan ketenaran dan kekuasaan dengan cepat. Perbedaannya jelas. Dia tidak punya waktu untuk membiarkan pemandangan mengalihkan perhatiannya. Prioritas utamanya adalah kembali ke klan Luo dan memastikan situasinya. Namun baru beberapa langkah, keributan memasuki telinganya. Klan Luo Kota Wingeze telah mendapatkan kemenangan mereka yang ke-27, melaju ke final klan kelas 2 dan menjadi underdog terbesar dalam debat esoterik ini. Mengangkat alisnya, Zuofan melihat ke arah pembicara tetapi hanya menemukan sebuah kedai kecil. Jadi dia melangkah untuk belajar lebih banyak. Bau kental anggur dan keributan menerpa wajahnya saat dia melangkah masuk. Beberapa pria dengan tangan telanjang berteriak dan melambai-lambaikan tangan, hanya Tuhan yang tahu kenapa. Ada meja taruhan di kedai dan meja skor di dinding jauh bertuliskan nama setiap klan. Orang-orang di meja terus-menerus memasang taruhan. Tentu saja, tidak semua orang bertaruh. Zuofan melihat bahwa papan itu memuat nama 7 rumah serta perwakilan jenius mereka. Mendaki Phoenix S, bangunan bunga melayang, naga berlari hutan, hutan meri, naga pedang lapis baja emas, tempat tinggal pedang Marquise. Zuofan menggumamkan setiap kata, tapi kemudian dia berteriak, naga iblis melonjak, gunung Blackwing. Siapa yang membuat hal ini? Dealer dari meja melihat Zuofan kagum dan menyeringai, hei bodoh, kamu merangkak keluar dari lubang apa? Pernahkah Anda mendengar tentang klan Luo Kota Wingeze di gunung Blackwing? Tentang naga iblis yang melonjak, Zuofan. Mulut Zuofan ternganga. Dia menggaruk kepalanya, kapan hal soaring Black Dragon ini dimulai? Melihat kebingungannya, pedagang itu menghela nafas, kamu benar-benar bodoh. Ketika Demon Archon Zuofan menghancurkan kota bunga melayang, semua orang dan paman mereka mengetahui tentang dia. Sekarang kita tahu dia mewakili klan Luo dalam debat esoterik, tentu saja dia setara dengan 6 naga dan 1 phoenix. Inilah sebabnya orang-orang memanggilnya Soaring Demonic Dragon. Rupanya, itu adalah nama seni bela diri yang dia gunakan. Omong kosong. Seorang pria yang digosok mulai berdebat, benar-benar omong kosong. Archon Iblis Zuofan memang menggunakan naga iblis yang melonjak di kota bunga melayang untuk membunuh tuan muda kedua Regent Estate, tetapi nama panggilannya memiliki arti yang sangat berbeda. Gelar Soaring Demonic Dragon-nya menyiratkan bahwa dia ingin menerobos ke surga dan menantang otoritas 7 rumah selama ribuan tahun. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi jangan berbicara omong kosong. Zuofan mengangguk, menganggap penjelasan kedua ini jauh lebih masuk akal. Persetan, siapa yang berani mengatakan bahwa surga berdiri di atasku? Aku akan merobek mereka berkeping-keping. Ini lebih gaya saya. Hahaha, kamu sangat menyukai Soaring Demonic Dragon. Tapi kegembiraannya berakhir begitu dealer membentak balik, hentikan omong kosong itu. Demon Archon Zuofan mungkin hebat, tetapi menurut Anda apakah dia memilikinya untuk bersaing dengan 7 rumah? Status 7 rumah di Tianyu tidak tergoyahkan selama 1000 tahun. Pernahkah kamu mendengar, klan Luo memiliki Sword Marquise Abode, Violet Dragon Pavilion, dan Drifting Flowers Building yang mendukung mereka. Saya rasa bahkan jika klan Luo naik cukup tinggi untuk memasuki pertarungan antara 7 rumah, mereka hanya akan bertarung sebagai klan bawahan dari 3 rumah. Bam! Zuofan menamparkan meja, wajahnya meringis, siapa yang memberitahumu bahwa klan Luo adalah bawahan mereka? Luruskan kepalamu, klan Luo akan menjadi klan mandiri, bersaing di level yang sama dengan 7 rumah. Itu tidak akan meringkuk di belakang rumah lain demi keselamatan. Tunggu dan tonton saja. Keduanya memandang Zuofan dengan bingung. Apa hubungannya dengan klan Luo? Kenapa dia begitu bersemangat melindungi orang yang tidak diunggulkan ini? Tetapi mereka tidak punya waktu untuk membalas dan mengutuk Zuofan karena menderita gangguan mental ketika sebuah suara tua tertawa. Hahaha, memang. Klan Luo harus mengincar klan terbaik dan menantang aturan tidak tertulis yang telah berlaku selama ribuan tahun. Jika tidak, seperti biasanya, debat esoterik akan berakhir dengan hanya 7 rumah yang bersaing. Bukankah itu terlalu membosankan? Menggigil, Zuofan menoleh ke belakang untuk melihat 3 tetua. Setiap dari mereka mengenakan jubah untuk menyembunyikan fitur mereka.
Penatua di tengah memperlihatkan matanya yang tajam dan menyeringai. Stuart Zuo, aku sudah lama ingin bertemu denganmu, saudaraku. Saya Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Mau bergabung dengan saya untuk ngobrol? Mata Zuo Fan melebar dan dia menatapnya dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala 4 pilar, Zhuge Changfeng secara pribadi akan memberkati dia dengan kehadirannya. Melirik kedua tetua di sisinya, dari aura perkasa mereka, dia tahu bahwa mereka adalah ahli yang langka. Dengan menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan mengangguk. Zhuge Changfeng menyeringai dan berkembang. Keduanya lalu berjalan berdampingan menuju sebuah meja. Kedua tetua berdiri di belakang Zhuge Changfeng dan mata mereka bersinar, mengirimkan energi untuk menyelimuti meja. Kebisingan di sekitar mereka perlahan berhenti dan perkataan mereka tidak pernah terdengar oleh orang-orang di luar. Namun bagi mata yang tidak terlatih, keempatnya tampak seperti sedang mengobrol santai. Dealer dan pria besar itu tampak bingung selama 1 menit dan kemudian mengabaikan mereka. Zuo Fan terkejut dan menjadi waspada terhadap kedua tetua itu. Tidak ada ahli ready estate rata-rata yang bisa memasang penghalang begitu saja. Bahkan bukan yang puncak. Keduanya pasti terlatih dalam beberapa metode budidaya khusus. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Memikirkan tentang Zhuge Changfeng, dia mungkin hanya berada di lapisan kedua tahap surga yang mendalam, tetapi dia dikelilingi oleh banyak orang yang berkuasa. Dia adalah pria yang tidak berani diremehkan oleh siapapun dari 7 keluarga. Namanya sebagai kepala 4 pilar memang pantas diterima. Bab 248, Pembicaraan Orang Bijak. Stuart Zuo, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku mencarimu. Jenggot Zhuge Changfeng bergetar. Zuo Fan mengangguk, tetapi satu-satunya balasannya hanyalah tatapan tajam. Zhuge Changfeng semakin mengaguminya. Nyatanya, hanya dengan menjawab, Zuo Fan akan jatuh ke dalam perangkapnya. Terlepas dari isinya, balasan Zuo Fan akan memberinya hak untuk memimpin percakapan dan, pada akhirnya, Zuo Fan secara langsung. Tapi Zuo Fan tetap diam, sehingga menjaga haknya untuk berbicara. Ini mungkin beberapa detail kecil, tetapi bagi seorang pemimpin bertubuh Zhuge Changfeng, itu sangat penting. Hak untuk berbicara diterjemahkan menjadi kekuasaan. Jika hak seseorang untuk berbicara diambil, maka orang tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam aspek ini, Zhuge Changfeng adalah seorang ahli, dan dia sangat mengagumi tanggapan Zuo Fan, pelayan Zuo, rumor Anda tidak adil. Aku kagum setelah bertemu denganmu. Perdana Menteri Zhuge melebih-lebihkan. Namamu yang termasyhur membuatku jauh lebih terkejut. Zuo Fan tertawa. Zhuge Changfeng menghela nafas, orang bijak berbicara dengan jelas. Mari kita tinggalkan trik-triknya. Atau kita akan melakukannya selama 3 hari dan masih belum selesai. Hahaha, Perdana Menteri Zhuge cukup terbuka jadi aku akan melakukan hal yang sama. Zuo Fan mengangguk riang. Zhuge Changfeng langsung ke intinya, pelayan Zuo, saya khawatir seseorang mungkin telah menghasut partisipasi klan Luo dalam debat esoterik. Oh, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Zuo Fan mengangkat alis. Zhuge Changfeng menjawab, kami berdua adalah pria yang melihat segala sesuatu dari semua sudut pandang. Saya yakin bahwa dengan Anda sebagai pelayannya, kebangkitan klan Luo melampaui 7 rumah hanya akan menjadi masalah waktu saja. Tapi kemunculanmu di tempat terbuka terlalu cepat. Dengan kelicikan Stuart Zuo, saya yakin Anda bukan orang yang mencari keuntungan jangka pendek. Saya menduga bahwa Anda telah dipaksa, atau mungkin, terpikat pada pilihan yang tidak dapat Anda tolak. Zuo Fan terkesan. Zhuge Changfeng luar biasa, mampu memahami segalanya. Memang benar, klan Luo yang terjun ke debat esoterik dan memulai pertarungan dengan 7 rumah masih terlalu dini. Sebelumnya dia cukup senang dengan kekuatan klan Luo, tapi bahkan dia tidak berani menyatakan bahwa pertarungan ini pasti menang. Dia memilih situasi ini agar dia tidak kehilangan dukungan keluarga kekaisaran, atau lebih buruk lagi, menyinggung perasaan mereka. Mengatakan bahwa dia terpikat itu akurat, dipaksa, juga benar. Kedua asumsi ini benar. Yang terpenting, kekuatan klan Luo yang terungkap pada saat ini membuat Zhuge Changfeng,
mungkin satu-satunya orang di Kekaisaran, menduga bahwa klan Luo suatu hari akan melampaui 7 rumah. Tebakan ini tidak bisa disebut kurang ajar, tapi berbahaya. Dan Zuo Fan berharap untuk melihat hari ketika klan Luo akan mencapai level seperti itu. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di luar sana yang akan mempercayainya, kecuali Zhuge Changfeng. Bahkan Zuo Fan harus mengagumi pandangan jauh ke depan. Jika itu ada di tempat lain, bahkan dia tidak akan membuat tebakan yang tidak masuk akal. Kepala 4 pilar, Perdana Menteri Zhuge benar-benar bijaksana. Saya mengagumi Anda, sanjungan Zuo Fan tulus. Zhuge Changfeng terkekeh, Steward Zuo terlalu baik. Kantung tulang tua ini telah direndam di dunia ini selama bertahun-tahun, sehingga mendapatkan beberapa pemikiran tentang revolusinya. Aku benar-benar kekurangan kebijaksanaan Steward Zuo muda. Membawa di pundakmu kehormatan seluruh klan, kamu telah mendapatkan rasa hormatku, hahaha. Lalu Perdana Menteri Zhuge berkata, untuk menjaga punggungmu. Mata Zhuge Changfeng bersinar, suaranya serius. Mengangkat alis, Zuo Fan tampak sedikit tersesat. Jelas mengetahui isi hatinya, Zhuge Changfeng terkekeh. Saya tahu apa yang dipikirkan Steward Zuo. Ya, kata-kataku penuh dengan kecurigaan. Siapa sih yang begitu tidak mementingkan diri sendiri, begitu peduli terhadap sesamanya? Dan ya, saya punya alasan. Tapi yakinlah, Steward Zuo, kamu bukan musuhku. Faktanya, dia mungkin juga menjadi milikmu. Oh, mau menjelaskan? Zuo Fan dimulai. Zhuge Changfeng memutar kumis putihnya. Matanya berbinar, saya yakin pelayan Zuo sangat akrab dengan pepatah, ketika dua bertarung, yang ketiga menang. Jadi apakah Anda akan termasuk di antara dua yang pertama, atau yang ketiga? Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, saya yakin pengurus Zuo yang bijak sudah memahami maksud saya sekarang. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan menatap matanya dan menunjukkan senyum lebar. Zhuge Changfeng membaca niatnya, dan hanya tersenyum sebagai jawaban. Keduanya berbagi senyum penuh implikasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mengangguk. Hahaha, berbicara dengan orang pintar sangat menyegarkan dan mudah. Pramugara Zuo, aku sudah mengatakan bagianku dan aku akan pergi. Tapi sebelum saya melakukannya, mohon berbaik hati untuk memenuhi permintaan egois saya ini dan menjelaskan sesuatu kepada saya. Zhuge Changfeng bangkit dan menangkupkan tangannya. Zuo Fan tersenyum, saya tidak mengerti mengapa tidak. Saya adalah Perdana Menteri Kekaisaran, Leng Wuchang adalah pengurus Legend Estate, dan Anda, Tuan, adalah pengurus klan Luo. Hal ini membuat kami bertiga tersingkir dari kain yang sama, dengan masing-masing dari kami licik dan berkuasa atas orang lain. Saya dan Leng Wuchang sama-sama egois, dan untungnya minat kami sama untuk saat ini, dan tidak berada di jalur yang bertabrakan. Tetapi mengingat bakat Anda, mengapa Anda memilih klan Luo? Saya dapat mengatakan bahwa Tuan tidak melakukan ini karena simpati, atau perasaan apapun. Itu, lolos dari kemampuanku untuk mengerti. Mata Zuo Fan bergetar dan dia menarik napas dalam-dalam, sebelum menunjukkan senyuman licik dan menekankan setiap kata, karena ambisiku jauh lebih besar daripada ambisimu. Kepala 4 pilar, untuk pertama kalinya, bergetar dan tinjunya mengepal. Para tetua Yin yang melihat ini dan untuk pertama kalinya menatap Zuo Fan dengan keterkejutan dan niat buruk. Rasa haus darah yang kental yang mereka keluarkan tidak bisa disembunyikan. Tapi Zuo Fan masih tenang, hanya mata kanannya yang bersinar keemasan. Tunggu. Di ambang perang, Zhuge Changfeng menghentikan permusuhan. Para tetua menjadi tenang dan Zuo Fan menjadi santai. Tapi Zhuge Changfeng bingung dan berkata kepada Zuo Fan, saya mungkin tidak tahu sejauh mana ambisi Tuan, tapi saya tetap menantikan hari itu, dan berharap itu tidak akan runtuh sebagai gantinya. Zhuge Changfeng memberi isyarat kepada kedua tetua itu dan pergi. Tidak jauh dari bar, seorang tetua mendengus, Perdana Menteri, mengapa Anda menghentikan kami? Kata-katanya terlalu kasar. Tidak, saya tidak berpikir itu hanya membual. Zhuge Changfeng mengerutkan alisnya, namun, apa tujuannya? Dengan kemampuannya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi penguasa. Tapi dia malah memilih terbebani oleh beban itu, klan Luo.
Ke ujung apa? Anak ini adalah yang pertama yang tidak bisa aku lihat. Para tetua Yin yang berbagi pandangan tetapi tidak mengatakan apapun karena takut mengganggunya. Tapi entah kenapa, Suge Changfeng terus-menerus mengerutkan kening, membuat para tetua bingung. Kapan kata-kata gegabah dari beberapa anak anjing pernah ada nilainya? Di bagian lain dari Dragon Cloud City, pada tahap pertempuran terbesar, tepuk tangan bergemuruh bergema. Di atas panggung, sosok tinggi Luo Yunchang menghela napas berat. Sosoknya yang luwes dan sopan, terbungkus pakaian rapat, melukiskan gambaran yang bagus. Setiap pria di sana ngiler melihat lekuk tubuhnya. Terlebih lagi ketika butiran keringat itu berhasil menonjolkan garis tubuhnya yang menawan. Tapi lapisan kelima dari budidaya bon tempering miliknya memotong keinginan yang salah dan penuh nafsu. Baru saja, wanita muda itu telah mengirimkan 4 ahli tempering tulang lapisan keempat, sementara dia sendiri tetap tidak terluka. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda dingin berusia sekitar 16 tahun dan di lapisan ketiga tahap tempering tulang. Meskipun usianya masih muda, dia terkenal di seluruh kekaisaran. Putra baptis kelima Marsekal Dugu, anak bungsu dari 5 macan Tianyu, harimau naga menukik, Luo Yunhai. Semua orang dan paman mereka telah mendengar tentang dia. Berada di sisi Dugu Zantian dan bertarung bersama keempat saudara laki-lakinya selama lebih dari 2 tahun, dia telah membuktikan dirinya dalam pertempuran sebagai pria pemberani sejati. Mengelilingi mereka adalah 10 orang seusia Luo Yunhai, tetapi mata mereka terlihat jauh lebih tegas. Mereka melepaskan energi gelap yang konstan dan tubuh tempa besi mereka bersinar. Mereka memiliki budidaya yang serupa, tetapi dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, mereka dapat membuat ahli puncak tempering tulang terluka parah, jika tidak langsung mati. Mereka adalah penjaga klan Luo yang dipercayakan Zhuo Fan kepada Kapten Pang untuk dilatih. Ini hanyalah puncak gunung es dan bahkan para penjaga sudah cukup untuk membuat banyak orang ketakutan. Memikirkan melihat monster-monster ini tumbuh dewasa membuat para penonton merinding. Dan untuk menghindari orang bertindak dalam ketakutan dan kecemburuan, klan Luo memilih hanya membawa 10 pemuda ini. Jika orang lain tahu bahwa klan Luo akan membesarkan begitu banyak orang aneh dan masih menyembunyikan kartu mereka, mereka sudah lama menghabisinya di buayan. Terlepas dari apa yang terjadi, klan Luo tetap saja menimbulkan guncangan luas bagi semua orang yang menjadi saksi klan tak dikenal ini. Baru saja, 12 klan Luo ini bertarung dengan 100 klan kelas 2 yang terkenal. Namun tidak satu pun dari mereka yang terluka parah bahkan ketika lawan memiliki ahli tempering tulang puncak di antara mereka. Hal ini memaksa orang untuk melihat klan Luo dari sudut pandang yang berbeda dan menakutkan. Belum lagi yang terkuat dari klan Luo belum naik panggung. Naga iblis melonjak yang dikabarkan itu, seberapa keterlaluan dia. Bab 249, dalam pemandangan. Kemenangan pertempuran klan kelas 2 ini jatuh ke tangan klan Luo. Seorang ahli panggung surga yang mendalam berjubah terbang di atas panggung dan menunjuk ke 12 klan Luo. Kerumunan pecah dengan tepuk tangan meriah. Ini adalah kemenangan ke-28 klan Luo. Aku tidak percaya mereka adalah klan kelas 3. Ya, dan pendamping mereka juga belum muncul. Orang-orang mengatakan pelayan mereka, Zhuo Fan, berada di level yang sama dengan 6 naga dan 1 phoenix. Dia dipuji sebagai naga ke-7 Tianyu, Soaring Demonic Dragon. Apa? Jika klan Luo begitu kuat, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Mengapa terjebak menjadi klan kelas 3? Orang-orang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa di tribun, sementara banyak yang berbisik tentang kekuatan misterius di balik tim yang tidak diunggulkan. Sementara itu, beberapa wajah familiar berdiri di titik tertinggi tribun. Para veteran dunia persilatan akan langsung mengenali angka-angka mengejutkan ini. Bukankah mereka perwakilan 7 rumah, 6 naga dan 1 phoenix? Hahaha, klan kelas 3 apa? Bocah itu menipu kita. Bahkan menghadapi klan kelas 2 teratas, mereka menang dengan bersih. Jika ini adalah klan kelas 3, siapa yang akan menjadi klan kelas 2? Benar, Ninger. Wanita itu tidak lain adalah Sue Ningxiang, dari klan pengikut Sword Marquise Abode terbaru, klan Sue.
Namun dia tidak memperhatikan Xie Tianyang, matanya tertuju pada panggung. Mengapa kakak Zuo tidak ada di sini? Bukankah dia bergabung? Ning'er, kenapa kamu selalu menyebut dia? Itu menyakitkan. Suasana hati Xie Tianyang menjadi masam. Xie Tianxiang duduk di sebelah mereka, menyerungkan pedang dinginnya ke dalam sarungnya dan berkata, sepertinya rumor itu benar. Naga iblis yang melonjak bukan lagi bagian dari dunia ini. Rumor apa? Sue Ningxiang merasa cemas. Xie Tianxiang berbicara dengan dingin. 5 tahun yang lalu, mereka mengatakan Zuo Fan secara kebetulan menemukan Lightning Canyon dan dimakamkan di sana. Sayang sekali, saya sangat berharap bertemu dengan pria yang sangat terpuji. Sekarang saya tidak bisa lagi melihat kekuatannya untuk diri saya sendiri. Saudara laki-laki, Xie Tianyang memotongnya tetapi sudah terlambat. Kerusakan telah terjadi. Air mata Sue Ningxiang mengancam akan meledak saat dia menggelengkan kepalanya. Omong kosong, kakak Zuo tidak mungkin mati. Ning'er, tenanglah. Dia hanya hilang. Belum ada yang menemukan tubuhnya. Xie Tianyang mencoba memperbaiki keadaan tetapi Ning'er melotot. Saudara Tianyang, mengapa kamu tidak memberitahuku? Xie Tianyang menghela nafas. Aku tidak ingin melihatmu begitu sedih. Hahaha, hanya untuk itu. Anda seharusnya memberitahunya lebih cepat daripada memperpanjang penderitaan. Tidakkah kamu tahu bahwa rindu yang berkepanjangan hanya akan membuat rasa sakit seorang wanita semakin dalam? Ketiganya menoleh ke belakang untuk melihat Long Jie dan Long Kui bersama dengan seorang pemuda yang bersemangat berjalan ke arah mereka. Menyipitkan mata, sarung Xie Tianxiang berderak di tangannya. Naga abis paviliun naga terselubung, Long Xingyun. Kami akhirnya bertemu. Tolong jangan. Kita semua adalah sekutu di sini. Jangan cabut pedangmu pada pertemuan pertama kita. Long Xingyun menyadari kehausan Xie Tianxiang akan pertempuran dan melambai dengan panik. Xie Tianxiang mendengus dan mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya, menekan nafsu bertarungnya. Maaf. Mau tak mau aku ingin mengadu diriku dengan seorang ahli ketika aku bertemu mereka. Tolong abaikan kekasaranku. Long Xingyun berkeringat. Dia pernah mendengar tentang fanatik bela diri ini, tetapi menurutnya penyakitnya tidak begitu serius. Kamu tidak akan mengejarku setelah memotong musuh, kan? Sambil menghela nafas, Long Xingyun menoleh ke klan Luo di atas panggung. Aku pernah mendengar nama besar naga iblis yang melonjak Zuo Fan dan berharap untuk bertemu dengannya. Sayang sekali saya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Mengapa kamu mengatakan itu? Anda juga percaya kakak Zuo sudah mati? Mayatnya belum ditemukan, teriak Ning'er. Sambil menggelengkan kepalanya, Long Xingyun berubah serius. Kehidupan yang dirampas oleh Lightning Canyon dibiarkan tanpa mayat. Jika kekayaannya sama dengan Paman Jiu, yang selamat dari bencana itu, kemungkinan besar dia akan muncul di sini. Namun setelah 28 pertarungan, dia masih hilang. 27 pertarungan pertama bukanlah apa-apa, tapi pertarungan terakhir hanya dimenangkan dengan menggunakan semua yang mereka miliki, meski mereka tidak terluka. Jika dia tidak muncul bahkan pada saat yang paling penting sekalipun, aku khawatir dia sudah pergi dari dunia ini. Dengan gemetar, Sue Ningxiang sama sekali tidak mempercayai hal ini, namun hatinya mengetahui kebenarannya. Karena semua orang di sekitarnya mengatakan hal itu padanya, mau tak mau dia juga memikirkan hal yang sama. Dan ini hanya membuat rasa sakitnya semakin parah. Xie Tianyang mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya, membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Ngomong-ngomong, apakah kalian berpikir bahwa klan Luo tanpa Zuo Fan layak menjadi sekutu kita? Long Xingyun tiba-tiba berbicara. Xie Tianxiang bergidik dan berbicara, di mataku, sekutu atau apapun tidak masalah. Apakah mereka layak menerima tantangan atau tidak, itu penting. Hahaha, itu fanatik bela diri untukmu. Long Xingyun tertawa dan mengaguminya. Xie Tianyang murung, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Saya dan Zuo Fan adalah saudara dan bahkan jika dia tidak ada di sini, saya berharap untuk melihat klan Luo meninggalkan tempat ini dengan selamat. Tuan muda kedua memang lebih lembut di antara keduanya. Long Xingyun tersenyum, tapi sekutu paviliun naga terselubung adalah Zuo Fan.
Tanpa dia di sekitar, perjanjian itu batal. Apakah klan Luo dapat mempertahankan perjanjian tersebut, itu semata-mata bergantung pada kinerja mereka. Namun saya khawatir mereka tidak akan pernah mencapainya. Long Xingyun menunjuk ke depan, lihat, tanpa peduli dengan naga iblis itu, sebagian besar naga buas memiliki pandangan mereka. Tuan muda kedua, apakah Anda mampu mencuri makan malam dari cakar naga buas itu? Kelompok Xietian yang menoleh dan terlihat terkejut. 4 sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Naga hantu lembah neraka, Yu Yusan. Mata Xietian Xiang bergetar saat melihat seorang pria berbaju abu-abu. Naga lintas hutan Mary Woods, Lin Xuanfeng. Xietian yang memandang yang lain dengan serius. Dan juga naga wabah Pil King Hall, Yan Bangui. Long Xingyun menunjuk ke arah seorang pemuda dengan setengah wajah berwarna ungu. Mereka bilang dia menjadi gila saat mengolah racunnya dan inilah hasilnya. Dan dengan konstitusi beracunnya, bahkan tanpa prestasi Yan Song atau Yan Fu dalam alkimia, penguasaan racunnya jauh melebihi Vicious Pil King. Dia adalah pria yang menakutkan. Tapi, jauh dari yang terkuat. Wajah Long Xingyun menjadi suram dan bahkan sedikit rasa takut hadir saat dia memberi isyarat pada orang terakhir, monster yang sebenarnya, Raja Naga Pengguncang Surga dari Regent Estate, Huangpu Qingtian, juga hadir. Kak! Suara tajam datang dari sarung Xietian Xiang, matanya berbinar. Long Xingyun tersenyum sedih, fanatik bela diri ini, apakah dia tidak tahu betapa mengerikannya keberadaan pria itu? Bagaimana dia begitu bersemangat untuk menantangnya pada pandangan pertama? Aku hanya tidak tahu apakah sekutu bodohku ini adalah berkah atau malapetaka. Sementara itu, 4 orang Huangpu Qingtian juga melirik ke arah mereka tetapi tetap tenang seperti air. Bahkan mata Huangpu Qingtian hanya melirik sekilas. Zuo Fan itu masih belum menunjukkan dirinya. Huangpu Qingtian menatap klan Luo. Lin Xuanfeng terkikik. Tuan muda tertua, apakah Anda begitu ingin menghancurkan seseorang? Tidak, aku hanya ingin tahu mengapa Sir Leng sangat menghormatinya. Huangpu Qingtian menyilangkan lengannya, dunia ini belum melihat seorang pria yang layak mendapat perhatianku. Saya berharap anak itu akan membuat pengecualian. Hehehe, Tuan muda sulung benar-benar pahlawan di antara para pahlawan. Kamu pasti sangat ingin melawan anak itu. Lin Xuanfeng langsung melompat dengan ciuman pantatnya, hanya untuk mendapat tatapan tajam dari Huangpu Qingtian sebagai balasannya. Lin Xuanfeng, jaga lidahmu. Dunia ini juga tidak memiliki orang yang layak untuk diajak bertarung. Hanya beberapa target sementara yang perlu dihancurkan. Saya hanya ingin melihat apakah orang itu layak untuk membunuhnya sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa mencapai jumlah itu, dia akan diserahkan kepada kalian untuk ditangani. Lin Xuanfeng menggigil dan mengangguk. Dua lainnya mencibir, bocah ini biasanya licik, tapi kali ini ciuman pantatnya hanya sampai ke kaki. Hehehe. Mendengar ejekan keduanya, Lin Xuanfeng merasakan kemarahan di dalam. Kemudian matanya berbinar dan mengusulkan, Tuan muda tertua, mengapa saya tidak menguji klan Luo? Zuo Fan pasti akan muncul saat itu. Dan jika dia tidak melakukannya, kami akan mengakhirinya. Lakukan. Anggukan singkat Huangpu Qingtian memotongnya. Kemudian yang lain tertawa ketika dia menghilang. Kelompok Xietian Xiang yang menonton dari jauh juga telah hilang. Huangpu Qingtian berhenti, kalian berdua pergi juga. Mungkin pertarungan 6 naga akan terjadi lebih awal. Dipahami. Keduanya saling melirik dan pergi, hanya menyisakan Huangpu Qingtian yang berdiri sendiri dengan tatapan tajam. Ini semua sebagai tanggapan atas penilaian Leng Wuchang atas debat esoterik kali ini. Itu mungkin hanya tebakan, tapi cukup untuk membuat pria ini menganggapnya serius. Karena Leng Wuchang belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Implikasi dari tidak ingin melihat Zuo Fan adalah sebuah kebohongan. Sebagai orang yang memiliki kekuatan besar, meskipun sombong, dia harus menjelaskan semuanya. Hanya dengan mematikan buayan akan memungkinkan kedamaian sejati turun. Bab 250, memilih pertarungan. Nona muda, tuan muda, kerja bagus. Orang-orang mulai memuji kekuatan mengejutkan dari 12 klan Luo dengan tepuk tangan meriah saat mereka meninggalkan panggung.
Kapten Pang bergegas mendekat dan mengucapkan terima kasih juga atas kerja keduanya, memperhatikan mereka dengan sangat menyesal. Kalau saja dia lebih muda, dia akan bergabung dan bertarung bersama mereka juga. Luo Yunchang mengangguk, tidak dapat berbicara karena betapa lelahnya dia. Kapten Pang tidak membuang waktu lagi dan membawa mereka ke sebuah bangku untuk beristirahat. Dia kemudian menoleh ke 10 penjaga dengan pujian, "Kamu telah melakukannya dengan baik hari ini. Saya pasti akan mengingatnya." 10 pemuda itu mengangguk, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan kedutan, seolah-olah mereka membeku dalam waktu. Luo Yunhai terengah-engah dan menghela nafas juga. "Kapten Pang, bagaimana kamu melatih mereka?" Para penjaga muda ini bahkan lebih berani daripada kebanyakan orang yang pernah saya lihat di ketentaraan. "Hehehe, Tuan Muda, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Orang-orang ini dilatih oleh saya sesuai dengan regimen pelatihan Stuart Zuo. Dia mengatakan bahwa tentara yang hebat baik ketika melawan, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang rela menyerahkan nyawa mereka untuk klan Luo ketika itu yang paling penting." Kapten Pang sangat bangga dengan prestasi anak-anak ini. Tapi kemudian dia membeku dan menatap Luo Yunchang yang pendiam dalam kesusahan. Tangan Luo Yunchang menegang dan matanya berkaca-kaca. Luo Yunhai memelototi Kapten Pang, "Kami bertanya tentang pelatihan mereka, jadi mengapa kamu berbicara tentang pengorbanan?" Kapten Pang menamparkan dirinya sendiri sampai merah, lalu mengutuk, "Ini mulut busukku yang harus disalahkan karena membuat nona muda merasakan kesedihan seperti itu lagi." "Kapten Pang, saya tidak menyalahkan Anda." Luo Yunchang menghentikannya dari menyalahkan dirinya sendiri, 5 tahun tanpa sepatah kata pun. Penatuali memang mengatakan bahwa dia benar-benar hidup, tetapi dari raut wajahnya, bahkan dia tidak mempercayai kata-kata itu. Jika dia masih hidup, pasti akan ada berita saat ini, bukan keheningan total. Air mata mulai mengalir di pipinya. Luo Yunhai merasakan sakitnya saat Kapten Pang menghela nafas, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Klan Luo tidak mau menerima kematian Zuo Fan, tetapi mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Saat itu, seluruh klan sedang berduka. Bagaimana pepatah itu pergi? Penderitaan mencintai perusahaan. Sekutu mereka telah mengubah pendirian mereka, dan dukungan mereka semakin berkurang. Mereka ditinggalkan ketika klan sangat membutuhkan bantuan. Berkali-kali Luo Yunchang ingin menunjukkan kepada dunia ahli Radiant Stage mereka. Zuo Fan telah pergi, tetapi klan masih kuat. Klan Luo memiliki kekuatan untuk menghadapi 7 rumah. Namun Luo Yunchang selalu diingatkan akan sikap tegas Zuo Fan, yang selalu menyembunyikan kartunya bahkan dari sekutunya. Ini membuatnya memadamkan pikiran sembrono itu. Dia kemudian terbakar dengan keinginan yang lebih besar, untuk membuktikan kepada mereka siapa klan Luo, dalam debat esoterik. Terutama kepada sekutunya, bahwa mereka layak mendapatkan dukungan terus-menerus. Tidak peduli apa, dia harus memimpin klan Luo ke pertempuran terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Yunchang menyeka air matanya dan menguatkan tekadnya. Dia berdiri, "Ayo, penatua sedang menunggu kita." Luo Yunhai dan Kapten Pang tampak kaget melihat sosok halus yang pergi. Dengan berlalunya Zuo Fan selama setengah dekade terakhir, dan Luo Yunhai di ketentaraan, semua beban klan berada di pundak nona muda itu. Dan pembicaraan dengan sekutu mereka adalah yang paling melelahkan. Dia tidak memiliki kelicikan Zuo Fan, atau kekurang ajarannya. Tapi di jalan ini, dirinya yang lemah dan ketakutan perlahan bangkit menghadapi tantangan, menghadapi rumah secara langsung. Dalam kesopanan palsu, dengan semua bolak-balik itu, dia tumbuh menjadi sosok yang mengesankan. Namun hanya dia yang tahu ejekan, dan kesengsaraan yang harus dia tanggung. Sambil menghela nafas, Kapten Pang dan Luo Yunhai mengikutinya. Ketiganya segera tiba dengan 10 penjaga di pintu keluar panggung pertarungan. Lei Yuntian ada di sana menunggu mereka, bersama dengan surga yang mendalam palsu. "Yunhai, Yunchang, selamat. Kamu menang 28 kali berturut-turut." Lei Yuntian menangkupkan tangannya. Luo Yunchang mengangkat alisnya, "Paman Lei, kamu tahu kami akan menang bahkan ketika kamu berada di luar."
Tentu saja, dengan tepuk tangan meriah, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Aku sudah mendengarnya berkali-kali akhir-akhir ini sampai telingaku bengkak. Hahaha, Lei Yuntian ceria. Luo Yunchang terkekeh saat mereka berjalan bersamanya ke akomodasi mereka. Paman Lei, bagaimana kalau kita membuat suara yang berbeda besok karena telingamu bengkak? Tidak dibutuhkan, aku sangat menyukai yang ini, hahaha. Mereka berbincang dengan matahari terbenam di belakang mereka, gembira tentang kemenangan besok. Di antara 10 penjaga muda di belakang mereka ada juga pemalsu surga yang mendalam. Kekuatan mereka tidak banyak untuk dibicarakan. Bahkan salah satu penjaga muda bisa menghabisi mereka. Tapi barang curian dan pose itu memiliki tujuan yang dimaksudkan, untuk mengejutkan dan membuat kagum para pengamat. Astaga, klan Luo benar-benar diunggulkan. Mereka mengangkat 20 ahli surga yang mendalam. Mereka sekuat 7 rumah. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, penampilan bisa menipu. Para tetua ini hanyalah macan kertas, hanya mainan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi seperti yang dikatakan Fang Qiubai sebelumnya, memamerkannya adalah pakaian terkuat mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi melewati sosok menawan Luo Yunchang. Dia merasakan telinga dan wajahnya berubah. Ada apa, Yunchang? Tanya Lei Yuntian. Luo Yunchang bingung, antingku hilang. Kakak, apakah kamu kehilangannya? Luo Yunhai melihat sekeliling dan berteriak, semuanya, adikku kehilangan anting-antingnya. Tolong bantu kami menemukannya. Mereka semua mulai mencari anting-anting nona muda itu. Saat itu, tawa lucu mencapai mereka, hahaha, idiot, ini dia. Ding. Suara dering tajam terdengar dan mereka semua melihat ke arah seorang pria berjubah menyeramkan yang memegang anting-anting. Luo Yunchang berteriak, itu milikku. Naga lintas hutan Merry Woods, Lin Xuanfeng. Luo Yunchang sangat terkejut. Semua mata kini tertuju pada pria itu. Apakah ini salah satu murid terkuat di Tianyu, salah satu dari 6 naga dan 1 phoenix, naga singkat hutan? Suasana ceria telah lama tergantikan dengan keheningan yang berat. Bahkan 20 surga yang mendalam palsu itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang ini bukan tandingan 6 naga dan 1 phoenix. Bahkan jika mereka tidak palsu. Bahkan di antara para ahli surga yang mendalam, 6 naga dan 1 phoenix adalah yang terbaik. Mengapa Lin Xuanfeng ini tiba-tiba mendekati mereka? Apakah dia berkelahi? Apa yang kamu lakukan berkelahi dengan kami? Bukankah kamu dari 7 rumah? Apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Ini ada dalam pikiran semua orang. Lin Xuanfeng memandang Luo Yunhai dengan provokasi, anak baptis yang luar biasa yang diperoleh lelaki tua Dugu Zantian. Anda mengenali saya hanya dengan 1 pandangan. Tentu saja, kami mungkin tentara, tapi ayah baptis telah memberitahu kami tentang tokoh terkenal di Tianyu. Luo Yunhai menegakkan punggungnya dan berteriak, dan kamu? Apa yang Anda pikir Anda lakukan? Ini adalah Dragon Cloud City dan sekarang waktunya untuk debat esoterik. Rumah dan marga dilarang membuat keributan. Apakah Anda menantang perintah Marsekal Dugu dan itukah sebabnya Anda menghalangi jalan kami? Hehehe, berhentilah menakut-nakuti orang dengan nama orang tua itu. Saya bukan semua orang. Lin Xuanfeng mengejek, nak, tahukah kamu mengapa orang tua itu memberitahumu tentang yang terkuat di Tianyu? Itu untuk memperingatkan Anda bahwa dia pun tidak dapat menyinggung perasaan beberapa orang. Itu adalah sesuatu yang harus Anda waspadai. Perintah itu hanya untuk klan rata-rata, bukan untuk kami, 7 rumah. Luo Yunhai mendidih karena marah, kamu berani menentang perintahnya secara terbuka. Lihat ketika saya melapor ke Marsal dan dia menempatkan Anda di tempat Anda. Hahaha, dasar anak anjing yang mudah tertipu. Aku baru saja memberitahumu, orang tua itu tidak akan ikut campur. Sambil tertawa, Lin Xuanfeng melintas tepat di depan Luo Yunchang pada kedipan berikutnya. Dia mengambil parfumnya, menggoyangkan anting-antingnya yang lain, dan mencibir, cantik, maukah menghabiskan malam bersamaku? Tersipu malu, wajah Luo Yunchang menjadi topeng kemarahan saat dia mengirimkan tamparan, mesum. Suara mendesing.
Lin Xuanfeng kembali ke tempat asalnya sebelum tamparan itu mengenai. Hahaha, ini semua adalah klan Luo. Kamu bahkan tidak bisa menemukan seseorang yang cukup baik untuk menyentuh pakaianku, tapi kamu berani pamer di Dragon Cloud City. Teman-teman, bersama-sama, bentak Lei Yuntian. Kultivasinya sekarang berada di lapisan kelima tahap surga yang mendalam, mencapai Lin Xuanfeng dalam sekejap dan menyerang dengan jarinya. Adapun para pemalsuan surga yang mendalam itu, mereka tidak punya pilihan selain bergabung juga. Di hadapan jari yang masuk, Lin Xuanfeng hanya menyeringai. Lalu hal yang paling aneh terjadi. Dia menghilang ke udara dan 20 surga mendalam palsu di belakang Lei Yuntian tersingkir satu persatu. Lin Xuanfeng kemudian kembali ke tempatnya, tetapi jari Lin Xuanfeng masih belum tiba. Dia menguap bosan dan dengan cengkeraman ringan, memadamkan petir di jarinya. Terlalu lambat, aku sudah selesai bertarung. Tendangan Lin Xuanfeng membuat Lei Yuntian terbang. Darah menyembur, Lei Yuntian jatuh di depan saudara kandungnya. Baru sekarang 20 Profound Heaven palsu runtuh, sebenarnya bertahan 1 detik lebih lama dari Lei Yuntian. Mereka sudah lama tersingkir. Kecepatan seperti itu. Terengah-engah, wajah Luo Yunhai berubah serius. Dia tahu Lin Xuanfeng cepat, tapi bahkan dia tidak berpikir akan sampai sejauh ini. Seolah-olah dia menentang hukum ruang dan waktu. Dia tidak menangkap satupun gerakan Lin Xuanfeng, dan sepertinya dia selalu berdiri di sana. Tapi dia tahu bahwa Lin Xuanfeng telah membuat semua orang kehilangan komisi dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, Luo Yunhai melompat ke depan adiknya. Luo Yunchang juga serius, melirik Kapten Pang dan bersiap menghadapi musuh besar mereka. Kekuatan 6 naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka semua berharap dari lubuk hati mereka bahwa orang itu akan datang. Ironisnya, disinilah pikiran kedua belah pihak selaras, dengan Lin Xuanfeng mengharapkan hal yang sama. Bersambung.